Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau kita telah diberikan hidayah sampai saat ini dan masih tetap memeluk agama Islam. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita umatnya, membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Yang terhormat Ustadz kami, pembimbing kami, Ustadz Fakhur Rodi, dan ketua kami Ustadz Husni. Di sini, nama saya Ubaidillah Ustadz 6A Extension. Di sini saya akan membahas tiga kitab modern atau kontemporer, yaitu Al-Maraghi, lalu Al-Munir, dan terakhir Al-Jawahir. Oke lah, yang pertama kita akan membahas tentang kitab Al-Maraghi. Pengarang kitab ini adalah Ahmad Mustafa bin Mustafa. Beliau lahir tahun 1881 Masehi di kota Al-Maragh, sebelah selatan kota Kairo, Mesir. Latar belakang penulisan kitab beliau adalah karena banyak minat orang pada saat itu dalam menimba agama. Terlebih lagi saat itu masyarakatnya sudah mulai, dan banyak yang beliau temui ada rasa care atau peduli dalam hal-hal agama. Maka beliau berniat membuat suatu kitab untuk jawaban pada zaman itu. Kemudian dalam metode penulisan kitab beliau, menurut pengamat, tafsir beliau itu tergolong metode baru, yaitu memisahkan antara ijmali dan tahlili. Lalu corak yang beliau pakai adalah corak bermodel fikih, lebih kepada mengedepankan hukum-hukum fikih. Kemudian ada lughawi, dalam kajian bahasa Arabnya dilihat dari susunan kata ataupun struktur bahasanya. Kemudian ada di ijtimai, beliau melihat permasalahan yang terjadi di lingkup ruang sosialnya. Kemudian falsafi ataupun tingkat-tingkat bahasa yang kesetaraan. Kemudian karakteristik kitab beliau, yang pertama ada pembahasan tentang ayat-ayat di awalnya. Kemudian ada penjelasan ciri-ciri berikutnya adalah ada mufradat, kosakatanya beliau jelaskan. Kemudian ada makna global ijmali yang tidak rumit, bisa dimudah mengerti oleh orang, bisa dipahami oleh banyak-banyakan orang. Kemudian ada asbabun nuzul, menjelaskan tentang kenapa ayat ini atau surat ini turun. Jumlah tafsir beliau adalah yang pada terbitan pertama
tahun 1951 di Kairo, jumlahnya 30 jilid. Namun penerbitan berikutnya dirampingkan lagi menjadi 10 jilid. Kesimpulannya, sebagian orang menganggap pemikirannya dekat dengan pemikiran kaum Mu'tazilah. Jadi kontroversi dalam penafsiran kitab Al-Maraghi ini. Kemudian kita akan membahas tafsir yang kedua adalah tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir biografi pengarang bernama Wahbah Zuhaili. Beliau lahir tahun 1932 Masehi di daerah Atiyah, Damaskus, Syria. Latar belakang penulisan tafsir, beliau ingin menciptakan ikatan ilmiah yang kuat antara seorang muslim dengan kitab Allah yang diturunkan dari Allah. Kemudian metode yang beliau pakai adalah empat metode. Yang pertama metode tahlili, yaitu menjelaskan metode tahlili yaitu ruang lingkup aspeknya sangat luas, dari segala sisi dijelaskan. Kemudian ada ijmali, yaitu menjelaskannya global, umum dan tidak ribet, ringkas. Kemudian ada metode muqaron, itu metode perbandingan ayat dengan ayat, bisa juga perbandingan dengan pendapat ulama dengan ulama, bisa juga dari surat satu ke surat lain perbandingannya, ataupun dengan perbandingan dari ayat dengan hadis, yang tidak rumit, bisa dimudah mengerti oleh orang, bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Kemudian ada asbabun nuzul, menjelaskan tentang kenapa ayat ini atau surat ini turun. Jumlah tafsir beliau adalah yang pada terbitan pertama tahun 1951 di Kairo, jumlahnya 30 jilid. Namun penerbitan berikutnya dirampingkan lagi menjadi 10 jilid. Kesimpulannya, sebagian orang menganggap pemikirannya dekat dengan pemikiran kaum Mu'tazilah. Jadi kontroversi dalam penafsiran kitab Al-Maraghi ini. Kemudian kita akan membahas tafsir yang kedua adalah tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir biografi pengarang bernama Wahbah Zuhaili. Beliau lahir tahun 1932 Masehi di daerah Atiyah, Damaskus, Syria. Latar belakang penulisan tafsir, beliau ingin menciptakan ikatan ilmiah yang kuat antara seorang muslim dengan kitab Allah yang diturunkan dari Allah. Kemudian metode yang beliau pakai adalah empat metode. Yang pertama metode tahlili, yaitu menjelaskan ruang lingkup aspeknya sangat luas, dari segala sisi dijelaskan. Kemudian ada ijmali, yaitu menjelaskannya global, umum dan tidak ribet, ringkas. Kemudian ada metode muqaron, itu metode perbandingan ayat dengan ayat, bisa juga perbandingan dengan pendapat ulama dengan ulama, bisa juga dari surat satu ke surat lain perbandingannya, ataupun dengan perbandingan dari ayat dengan hadis. Kemudian ada metode terakhir maudhu'i, tematik. Jadi beliau ada menyusun, misalkan kayak kita mau pembahasan tentang sholat ataupun zakat ataupun hukum lain, lebih terperinci lah. Kemudian beliau dalam penyusunan tafsirnya memakai corak fikih. Corak fikih sudah kita jelaskan tadi di tafsir Al-Maraghi. Kemudian ada ijtimai, sama juga tentang pembahasan yang terjadi dalam lingkungan pada saat itu, lingkungan sosialnya. Jadi kemudian karakteristik kitab beliau yaitu ciri-cirinya adalah balaghah, keindahan bahasa atau kesusastraan. Kemudian ada mufradat, kosakata, beliau jelaskan kosakata-kosakatanya. Kemudian asbabun nuzul, sama dengan Al-Maraghi, penjelasan tentang mengapa ayat ataupun surat ini turun, jelaskannya. Kemudian jumlah tafsirnya
16 jilid. Jadi kesimpulannya, tafsir ini sangatlah laris di Timur Tengah dan di Jazirah Arab karena dinilai sangat berbobot dan berkualitas. Kemudian kita akan membahas terakhir Tafsir Al-Jawahir. Tafsir Al-Jawahir, biografi pengarang adalah namanya Tantawi Jauhari, lahir tahun 1862 Masehi di desa Iwadillah, bagian timur Mesir. Latar belakang penulisan kitab ini yaitu karena beliau melihat pada saat itu lebih banyak ilmu modern yang berkembang dan tertinggalnya ilmu agama, atau berkurangnya minat orang-orang pada saat itu untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian metode yang beliau pakai adalah metode tahlili, yaitu menjelaskan dari segala aspek, baik itu kisah dari asal-asalnya atau dari hadisnya atau dari pokoknya semuanya saling berkaitan lah. Bisa dibilang lebih rinci atau lebih detail. Kemudian karakteristik kitab Al-Jawahir yaitu maqasid, menjelaskan maksud ayat yang hendak ditafsirkan. Dalam menafsirkan ayat kadang beliau menjelaskan kenapa maksud ayat ini. Kemudian ada juga dari keterangan al-lafzi atau makna kata. Kemudian ada pembahasan ilmu-ilmu Quran yang lain. Dan terakhir ada asbabun nuzul. Seperti yang dua kitab tafsir tadi, semuanya hampir sama, ada asbabun nuzulnya. Lalu jumlah tafsirnya yaitu 25 jilid. Kesimpulannya, tafsir ini sebetulnya banyak dipakai di daerah Mesir dan sekitarnya, tapi dilarang di Jazirah Arab karena banyak ulama di sana berpendapat, coraknya tak tertinggal, coraknya di tafsir ilmi. Dan memang tafsir ilmi ini buat sebagian ulama pada saat itu dan juga ulama sebelumnya memang agak aneh dengarnya gitu. Jadi memang lebih banyak kepada sains ataupun ro'i, hampir ke ro'i. Makanya ulama di Jazirah Arab tidak menyetujuinya untuk tafsir ini masuk ke sana karena bisa berbeda pemahaman dalam menafsirkan ayat-ayat itu yang memang tidak dilakukan pada zaman ulama-ulama sebelumnya. Gitu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan ini. Lebih kurangnya mohon dimaklumi. Kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan dan kesalahan selalu milik saya pribadi, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa hadakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.